story of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Baik, saya akan memulai pelajaran kita tentang Zakaria dengan membacakan beberapa ayat dari pasal 8. Anda mungkin akan terkejut karenanya. Tuhan semesta alam berkata, lanjutkan pekerjaanmu itu dan selesaikanlah. Kamu sudah mendengar cukup lama, karena sejak kamu mulai meletakkan dasar bait suci, nabi-nabi telah memberitahu kamu tentang berkat yang menanti kamu saat pekerjaan itu selesai. Sebelum pekerjaan itu dimulai, tidak ada pekerjaan, tidak ada upah, tidak ada keamanan, dan jika kamu meninggalkan kota, tidak ada jaminan kamu akan kembali karena kejahatan merajalela. Tetapi keadaan sangat berbeda sekarang, kata Tuhan semesta alam, karena aku sedang menabur kedamaian dan kesejahteraan di antara kamu. Panenmu akan berhasil, pohon-pohon anggur akan penuh dengan buah, dan tanah akan subur, hujan turun dengan berlimpah, dan semua berkat ini akan diberikan kepada orang-orang yang tersisa di negeri ini. Bangsa penyembah berhala dulu berkata, semoga kamu semiskin Yehuda kepada orang-orang yang mereka kutuk, tetapi tidak akan lagi. Karena sekarang Yehuda menjadi kata berkat, bukan kutuk. Mereka akan berkata, semoga kamu menjadi sejahtera dan bahagia seperti Yehuda. Jadi jangan takut atau patah semangat, lanjutkanlah pembangunan bait suci. Saya membacakannya karena bisa saja itu Hagai yang berbicara. Dan itulah tepatnya pesan Hagai. Masa pelayanan Hagai dan Zakaria ada 1 bulan yang bersamaan, dan Zakaria memulai tepat di mana Hagai selesai. Dan itu sebabnya saya membacakannya. Jika Hagai salah satu yang termudah untuk dipahami di antara nabi-nabi kecil, maka Zakaria menurut saya adalah yang tersulit. Jika Anda sudah membaca kitab ini sebelum sesi kita, saya berharap Anda dapat mengajarkan saya sedikit, karena kitab ini benar-benar sangat membingungkan dan memusingkan. Ada banyak perbedaan antara Hagai dan Zakaria, meskipun saya telah menunjukkan beberapa kemiripannya. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, Zakaria datang setelah Hagai. Jaraknya tidak lama. Mereka aktif bersamaan selama 1 bulan, tapi Zakaria berbicara jauh lebih lama. Seperti pertandingan estafet, seakan-akan Hagai menyerahkan tongkat kepada Zakaria yang kemudian berlari, tetapi Zakaria berlari lebih jauh. Kedua, kitab ini jauh lebih panjang daripada Hagai. 12 pasal dan 11 halaman, sementara Hagai hanya 2 pasal. Dan ketiga, dia berbicara setidaknya selama 2 tahun. Dan dia lebih banyak memberitakan wahyu. Perbedaan terbesar adalah Zakaria, dia memandang jauh ke masa depan. Hagai berhadapan dengan masa kini, masalah-masalah yang terjadi saat itu, dan masa depan yang tidak jauh. Tetapi Zakaria tampaknya dapat melihat jauh ke depan, bahkan hingga ke akhir zaman. Dan beberapa nubuatnya tentang masa depan yang tidak jauh bercampur dengan beberapa nubuat tentang masa depan yang masih sangat jauh, dan itu membuat kita bingung. Zaman yang mana yang dia bicarakan? Kita harus mencoba menguraikan bagian itu. Ada lebih banyak puisi di Zakaria daripada di Hagai. Sedikit lebih banyak, seperti akan kita lihat. Tetapi yang terutama, inilah yang kita sebut kitab apokaliptik. Ini tetap kitab nubuat, tetapi jenis nubuat tertentu yang berbeda dari yang lainnya. Inilah nubuat yang lebih dalam gambar daripada kata-kata. Cenderung berbentuk visi daripada verbal. Cenderung untuk mata daripada telinga. Nubuat-nubuat apokaliptik dipenuhi dengan simbol dan gambar-gambar aneh, hewan, yang berperan cukup besar dalam nubuat apokaliptik. Dan yang terutama, ada malaikat dalam nubuat apokaliptik. Biasanya malaikat tidak berperan. Sementara di sini ada malaikat yang menunjukkan penglihatan kepada orang-orang kemudian menjelaskannya. Semua ini mengingatkan Anda kepada apa? Pada kitab Wahyu. Ini juga mengingatkan Anda kepada bagian kedua kitab Daniel yang juga apokaliptik dan beberapa bagian dari Yehezkiel. Ingatkah Anda bahwa Yehezkiel melihat roda-roda besar dengan banyak mata di pinggirnya dan roda di dalam roda seperti semacam giroskop bergerak ke sana kemari di langit?
Itulah yang kita sebut dengan nubuat apokaliptik. Alasan mengapa bentuknya sangat aneh itu sangat sederhana dan itu sangat sulit membayangkan masa depan yang masih jauh. Anda dapat bayangkan masa depan yang tidak jauh dengan cukup mudah, karena itu hanyalah masa kini yang akan terjadi. Tetapi bagaimana Anda gambarkan kehidupan kepada seseorang yang hidup 1000 tahun yang lalu? Bagaimana Anda menggambarkan televisi kepada mereka? Mereka pasti tidak akan mengerti. Satu-satunya cara menggambarkan masa depan yang masih jauh dengan mencoba menguraikannya dalam bentuk gambar atau simbol, kemudian menjelaskan simbol itu ke mereka. Jadi di Zakaria kita berhadapan dengan jenis nubuat yang sangat berbeda. Ada kuda-kuda dengan warna berbeda, berikut dengan pengendaranya, ada tanduk-tanduk dan pandai besi, ada batu-batu dengan 7 mata pada setiap batu, ada tali ukuran, pohon zaitun, dan lilin-lilin, perempuan di dalam keranjang, perempuan bersayap, bersayap bangau, serta gulungan kitab yang terbang. Semua ini sangat aneh dan sulit untuk kita. Dan kita adalah orang-orang yang membumi dan kita memahami orang-orang yang berbicara apa adanya. Kita dengan sangat mudah memahami Hagai. Dia berkata, lanjutkan pekerjaan itu, selesaikan bait suci, dan Tuhan akan memberkatimu. Siapa yang memerlukan penjelasan untuk itu? Tetapi Zakaria berbeda dengan yang lain. Jadi, pertama-tama mari kita melihat nabi ini. Namanya berarti Tuhan mengingat. Dan itu cukup penting. Tuhan mengingat. Itu namanya cukup lazim di Perjanjian Lama. Saya menghitung ada 29 orang bernama Zakaria di Perjanjian Lama. Nama yang sangat umum. Dia seorang imam. Dan itu juga rasanya sangat penting. Di sini ada seorang imam yang juga seorang nabi. Saya sudah memberitahu Anda bahwa 2 dari 15 orang yang kembali dari Babel adalah imam. Itu adalah kepulangan religius. Orang-orang itu kembali murni untuk menegakkan kembali nama Tuhan di Yerusalem. Mereka tentunya tidak kembali karena tanahnya akan lebih subur atau karena usaha akan lebih baik. Mereka kembali untuk alasan rohani. Jadi sejumlah besar imam kembali dan ada 2 perkembangan luar biasa yang disoroti oleh Zakaria. Perkembangan pertama adalah sekarang imam akan menggantikan nabi-nabi. Untuk 400 tahun berikutnya tidak akan ada nabi, hanya akan ada imam. Dan Zakaria akan menjadi imam dan juga nabi. Hal ini menandai semacam transisi. Dia meramalkan akan ada masanya takkan ada seorang pun yang mengklaim sebagai nabi. Kata mereka, aku bukan nabi, jangan panggil aku nabi. Dan imam akan menggantikan para nabi. Perkembangan kedua yang mengejutkan adalah para imam akan menggantikan raja sebagai pemimpin. Dan salah satu hal yang akan dilakukan Zakaria sebagai simbol aktif hal tersebut adalah dengan membuat mahkota dari perak dan emas dan memakaikannya bukan di kepala Zerubabel, yang merupakan pangeran dari keturunan Daud, tetapi di kepala Yosua sang imam. Itu adalah perkembangan yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, dalam sejarah Israel, jabatan imam dan raja akan dipersatukan. Itu hanya pernah terjadi 1 kali sebelumnya di Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Kejadian, seseorang bernama Melkisedek, yang merupakan Raja Yerusalem sebelum diduduki bangsa Yahudi. Dia adalah imam dan juga raja, dan dari Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa garis keturunan Yesus berasal darinya, dari garis Melkisedek, bukan Eli. Dia seorang imam dan raja, dan tentu saja seorang nabi. Jadi Zakaria menandakan semacam penyatuan dari ketiga jabatan ini, ketiga posisi kepemimpinan ini. Jadi imam mengambil alih posisi nabi, dan imam mengambil alih dari raja. Dan pada saat Yesus datang, hanya ada imam. Yohanes Pembaptis adalah nabi pertama yang datang setelah 400 tahun. Sebagai pemimpin dan penguasa, ada 2 imam besar, Hanas dan Kayafas. Jadi Zakaria adalah kitab yang sangat penting untuk menandakan peralihan ini. Jika Anda ingat, ada rentang lebih dari 2000 tahun dalam sejarah Israel, dari Abraham sampai ke Yesus. Anda dapat membagi masa 2000 tahun itu menjadi 4 bagian 500 tahun. 500 tahun pertama dari 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, mereka dipimpin kaum patriarki, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Selama 500 tahun berikutnya,
Dari 1500 sampai 1000 sebelum Masehi, mereka dipimpin nabi-nabi dari Musa hingga Samuel. Dari 1000 sampai 500 sebelum Masehi, mereka dipimpin oleh raja atau pangeran. Tetapi dari tahun 500 sebelum Masehi, mereka dipimpin oleh para imam. Dengan demikian, Tuhan telah memberikan mereka contoh setiap jenis kepemimpinan. Dan sayangnya ada kegagalan dalam setiap jenis kepemimpinan Israel. Yang mereka perlukan adalah satu pemimpin yang akan menggabungkan seluruh jabatan ini dalam satu jabatan. Dan itulah yang mereka dapatkan di dalam Yesus. Dapatkah Anda melihat bagaimana perjanjian lama mempersiapkan orang-orang untuk pemimpin yang tepat? Dengan menunjukkan ke mereka pertama kaum patriarki yang mempunyai figur kebapakan, lalu para nabi, mereka yang mengucapkan firman Tuhan, lalu raja-raja yang berkuasa di atas takhta, lalu imam-imam yang menjadi perantara mereka di hadapan Tuhan. Sekarang, mari kita lihat garis besar kitab Zakaria. Kitab ini terbagi dengan rapi ke dalam dua bagian. Kita akan lihat kedua bagian ini dengan teliti, setengah bagian pertama pada sesi ini, dan setengah bagian kedua pada sesi berikutnya. Setengah bagian pertama mirip seperti Hagai, kecuali bahwa dia menyampaikan pesannya dengan cara apokaliptik. Karena seperti itulah dia menerimanya dari Tuhan dalam bentuk gambar, sehingga dia menyampaikannya seperti itu. Tetapi pasal 1-8 berkaitan dengan situasi pada saat itu. Dan itulah sebabnya seperti Hagai, dia mencatat tanggal nubuat-nubuatnya. Pada yang pertama, dia lupa mencatat harinya, tetapi dia mencatat bulan dan tahunnya. Yang berikut adalah tiga bulan kemudian, dan yang berikutnya 2 tahun kemudian. Tetapi seperti Hagai, dia mencatat tanggal nubuatnya, dan nubuat-nubuat itu sangat cocok dengan situasi pada tanggal tersebut. Jadi dia hanya melanjutkan apa yang dilakukan Hagai. Saya tidak tahu mengapa Hagai berhenti bernubuat, atau mengapa Tuhan mengirimkan orang lain untuk melanjutkan. Mungkin Hagai meninggal, atau sakit, atau dia tidak dapat melanjutkan, tetapi Zakaria mengambil alih 1 bulan sebelum Hagai selesai, dan dia hanya melanjutkan. Jadi kitab itu terbagi dengan sangat jelas. Dan setengah bagian pertama terbagi dengan jelas menjadi tiga masa nubuatan, masing-masing diberi tanggal. Jadi kita dapat melihat masing-masing masa sebagai satu kesatuan, sebagai khotbah yang dia ucapkan kepada umat Tuhan. Ingatlah, mereka masih membangun bait suci, pekerjaan itu belum selesai. Tetapi mereka telah mendengar Hagai. Satu hal yang menonjol tentang nabi-nabi yang datang setelah pembuangan adalah orang-orang mendengarkan mereka dan melakukan apa yang mereka katakan. Jika Anda selama 70 tahun berada jauh dari rumah kemudian pulang, maka Anda akan sangat memperhatikan para nabi, bukan begitu? Zakaria memulai 1 bulan sebelum Hagai selesai dengan khotbah yang cukup tajam. Yang dia lakukan adalah mengingatkan mereka tentang masa lalu dan mengingatkan mereka tentang para pendahulu mereka pada leluhur mereka di tanah yang sama. Dan dia mengatakan, karena leluhurmu tidak mau mendengarkan para nabi, maka terjadilah pembuangan. Sebuah peringatan yang sangat tepat waktu. Kita tidak perlu bicara terlalu banyak tentang ini. Dia menegur mereka dan berkata, dengarkanlah para nabi-nabi dengan seksama, karena bapak-bapakmu tidak mau mendengarkan. Mereka salah dan keadaan jadi buruk. Tuhan telah memberikan banyak nabi untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan mereka tidak mendengarkan. Itu sebabnya mereka mengalami pembuangan. Jadi sebaiknya sekarang kamu mendengarkan apa yang kami katakan. Itulah ringkasan khotbahnya jika Anda membacanya. Khotbahnya sangat sederhana. Dia mengatakan, leluhurmu tidak hanya tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tapi juga diberitahu mereka sedang melakukan kesalahan. Mereka tidak punya alasan, jadi jangan lakukan kesalahan yang sama. Dia nyaris memberitahu mereka, sekarang lakukan apa yang dikatakan Hagai, atau kamu juga akan mendapatkan masalah. Lalu dia berhenti berkhotbah selama 3 bulan, dan kemudian dia memulai lagi. Dan kali ini dia memakai pendekatan yang sangat berbeda. Dia memberi mereka 8 gambar yang semuanya datang kepadanya di malam hari. Tapi bukan dalam mimpi, melainkan penglihatan. Perbedaan penglihatan dan mimpi adalah Anda terjaga ketika melihat penglihatan. Anda tertidur saat Anda bermimpi. Saya jauh lebih senang jika menerima penglihatan daripada mimpi, karena ada tertulis, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi saya ingin terus terjaga pada tahap penglihatan selama mungkin. Tetapi penglihatan adalah semacam gambaran yang mengandung pesan yang muncul di dalam pikiran Anda. Dan hari ini semakin banyak orang yang mengalami penglihatan. Ada berbagai macam penglihatan aneh.
Seperti melihat ubur-ubur dengan pisau di sekelilingnya. Anda mengerti maksud saya, kan? Anda bertanya apa maksudnya. Saya pernah di satu tempat saat seseorang berdiri setelah saya bicara 1 jam. Saya berkhotbah 1 jam dan pendeta di sana berkata, apa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan? Dan saya saya tidak akan memberitahu Anda di mana hal itu terjadi karena Anda akan tahu gereja dan pendeta itu. Seorang laki-laki bangun dan berkata, saya melihat banyak sepeda dan tidak satu pun sepeda itu yang punya rantai yang menyambungkan pedal dengan roda. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Dan pendeta itu berkata, apa ada yang dapat menafsirkannya? Tidak ada yang mendapatkannya. Dan dari sana kejadian itu berlanjut. Setelah Anda mengkhotbahkan isi hati Anda 1 jam dan seseorang berkata bahwa dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka Anda harus bertanya-tanya. Tetapi kita memerlukan gambaran dan penglihatan-penglihatan semacam itu jika asalnya dari Tuhan akan sangat mendesak kita. Dan penglihatan datang di siang hari saat kita terjaga, tapi penglihatan ini datang di malam hari. Tuhan terus membangunkannya untuk memberinya penglihatan. Menarik sekali bukan? Dia terus dibangunkan dari tidur. Bangun, 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 aku punya penglihatan lagi untukmu. Jadi Tuhan tidak mengganggunya dengan mimpi. Mungkin Zakaria cukup muda sehingga mendapatkan penglihatan. Perhatikan, kedelapan penglihatan atau gambaran tampaknya tidak saling berkaitan, tetapi saat Anda melihatnya baik-baik, penglihatan itu membicarakan situasi pembangunan kembali. Pembangunan kembali bait suci, 2 penglihatan pertama, kemudian pembangunan kembali Yerusalem. Kemudian 2 penglihatan berikutnya berfokus pada kedua pemimpin, Yosua dan Zerubabel. Dan 3 penglihatan terakhir berfokus pada keadaan bangsa Israel. Jadi gambaran-gambaran itu sangat relevan. Jika pada kesan pertama mereka tampak sedikit tidak jelas, maka saat Anda memperhatikannya baik-baik, gambaran-gambaran itu sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi saat itu, dengan masalah-masalah bangsa Israel yang mereka alami. Kemudian akhirnya, pada saat dia selesai membagikan kedelapan gambar ini dengan berkata, sekarang akan ada acara penobatan. Dan mereka pun melakukannya. Sebuah tindakan simbolis saat Imam Yosua dinobatkan sebagai raja, bukannya Zerubabel, pangeran dari garis keturunan Daud. Itulah pesan keduanya. Baik, sekarang mari kita pelajari gambar-gambar yang penuh teka-teki ini. Jika Anda menandai Alkitab Anda, saya ingin Anda menandai bagian berulang yang terus muncul. Kita akan menemukannya pada setengah bagian kedua Zakaria 2. Bagian yang diulang itu, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Yang dia maksudkan ujian bagi seorang nabi adalah apakah yang dia katakan akan sungguh terjadi. Apa yang dia ramalkan dan prediksikan akan terwujud. Bahkan ada satu hukum Musa yang mengatakan jika seorang nabi mengatakan sesuatu dan itu tidak terjadi, maka lempari nabi itu dengan batu. Dia nabi palsu, itu akan membuat siapapun ragu sebelum meramalkan sesuatu tentang masa depan. Dan sayangnya kita tidak lagi di bawah hukum Musa, tetapi ada nabi-nabi palsu di sekitar kita. Dan sangat penting untuk mereka diuji. Saat mereka katakan sesuatu dan tidak terjadi, mereka harus ditegur dengan keras. Jadi dia berkata, aku meramalkan hal-hal tertentu. Jika itu terjadi, maka kamu akan mengetahui. Tuhan semesta alam mengirimkan aku kepadamu. Baik, mari kita bahas gambaran-gambaran itu. Yang pertama adalah keempat penunggang kuda di antara pohon-pohon murat. 2 kuda merah, 1 coklat atau merah jambu, dan 1 putih dengan penunggang di atasnya. Mereka adalah wartawan Tuhan. Itulah penjelasan yang diberikan oleh malaikat. Mereka adalah pembawa pesan Tuhan yang berkuda mengelilingi bumi dan melapor kepada Tuhan tentang apa yang terjadi. Jadi kita melihat mereka seperti wartawan. Jika penglihatan itu datang saat ini, mereka pasti mengendarai motor, tetapi tentu saja mereka mengendarai kuda karena di masa itu mereka pergi dengan kuda. Jadi ini adalah wartawan-wartawan Tuhan yang melapor kepada Tuhan, dan mereka semua melaporkan bahwa ada kedamaian di seluruh bumi. Seperti itulah tepatnya situasi saat itu, karena Kores telah mengarahkan Babel, dan Kores adalah pecinta kedamaian. Seluruh bumi dalam keadaan damai, tidak ada perang, di mana-mana. Dan yang sesungguhnya dimaksud oleh Zakaria adalah gunakan kesempatan saat kau tidak sedang berperang untuk membangun kembali seluruh kota. Untuk menyelesaikan bait suci, jangan berpuas diri, tetapi gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum kau harus mengirimkan tentara
untuk berperang lagi dan mendapatkan dirimu diserang oleh orang lain. Tapi sayangnya, tidak lama kemudian mereka diserang oleh bangsa lain. Oleh bangsa Mesir, oleh bangsa Aram, oleh bangsa Yunani dan Romawi. Tetapi sekarang ada kedamaian saat mereka dapat melanjutkan pembangunan. Dan dia berkata, Tuhan telah memberikan secercah kedamaian. Periode singkat yang damai, agar mereka dapat fokus pada pekerjaan yang ada. Itulah maksud penglihatan yang pertama. Saya tidak dapat membahas setiap detil penglihatan, tetapi dia juga menambahkan bahwa dia marah dengan orang-orang yang membuang mereka dan yang memperlakukan mereka dengan buruk, bahwa dia akan menghadapi mereka, tetapi waktunya belum tiba. Akan ada masa yang damai ini saat Tuhan tidak mengirimkan perang kepada bangsa manapun. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 pandai besi. Saya memahami penglihatan ini. Zakaria pasti adalah seorang petani karena ada banyak penglihatan tentang pertanian. Dan saya pernah memotong tanduk kerbau arsir. Kerbau arsir. Entah apa Anda mengetahui sapi arsir, biasanya mereka berwarna coklat dan putih dan tanduknya melengkung. Sangat menakjubkan. Tapi sangat berbahaya, masih ada bekas luka di belakang telinga saya tempat salah satu tanduk itu tersangkut. Dan dulu saya merawat sekitar 15 kerbau arsir. Dan Anda harus memperlakukan mereka dengan hormat. Bagi saya, itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Tetapi Anda harus membuang tanduknya, atau Anda tak akan bisa mengendalikan mereka nanti. Karena tanduk-tanduk itu begitu berbahaya, mereka dapat menghancurkan pagar dengannya, dan mereka dapat membunuh Anda. Maka muncullah praktik memotong tanduk mereka. Saat mereka masih kecil, kita harus memotong tanduk mereka. Kami membakarnya, mengikirnya, atau memotongnya. Ada berbagai cara. Dan Anda membutuhkan peralatan yang kuat untuk itu. Itulah gambaran yang dia lihat di sini. Dia melihat 4 tukang besi sedang memotong tanduk. Nah, di seluruh nubuatan apokaliptik, tanduk merupakan simbol kekuatan dari tentara. Tanduk adalah senjata yang agresif. Dan sekarang dia melihat gambar pemotongan tanduk yang sedang terjadi di keempat sudut bumi. Itu adalah Tuhan yang sedang memotong tanduk-tanduk para penyerang. Dia telah membuang tanduk Babel. Babel bukan lagi ancaman. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan memotong tanduk bangsa-bangsa yang pernah mengancam mereka. Di sini kita lihat gambaran kedamaian dan tanduk para musuh sedang dipotong agar mereka dapat melanjutkan pembangunan bait suci dan mengerahkan sumber daya mereka ke hal itu. Kemudian ada seseorang dengan tali ukuran dan sekarang fokusnya beralih ke kota Yerusalem. Mereka melihat orang itu sedang mengukur tembok. Di sini Zakaria menyadari bahwa kota itu akan terlalu kecil. Sehingga akhirnya kota itu akan melebihi tembok dan Yeremia telah meramalkan hal ini. Dan ini luar biasa, saya mempunyai serangkaian peta Yerusalem dari masa ke masa. Saat pertama kali merupakan kota kecil Daud dan bagaimana kota itu berkembang dan meluas. Dan Yeremia secara tepat telah meramalkan tentang perluasan kota Yerusalem hari ini, arah dan posisi daerah pinggirannya. Dan tentu saja masalah yang timbul pada kota yang berkembang cepat adalah bagaimana Anda mempertahankannya. Begitu Anda membuat tembok, bagian dalam tembok akan semakin padat. Pergilah ke York dan lihatlah Shambles. Lihatlah bagaimana kota-kota abad pertengahan menjadi semakin padat karena mereka hanya aman jika tinggal di dalam tembok. Tapi Yerusalem menjadi sangat terlalu kecil. Orang dengan tali itu berkata, Yerusalem akan menjadi terlalu kecil untuk semua orang yang datang dan tinggal di sana. Kemudian janji yang indah diberikan. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan jadi tembok. Aku menjadi tembok. Kamu tidak akan memerlukan tembok saat kota itu berkembang. Akulah yang akan melindunginya. Pada penglihatan berikutnya ada satu kalimat indah di sana. Dikatakan, Tuhan berkata, siapa yang menjamah umatku, berarti menjamah biji mataku. Sekali lagi, itu kalimat yang disalahartikan oleh banyak pengkhotbah. Artinya, bukan sebuah apel di tangan. Biji mata adalah bagian iris pada mata, bercerminlah. Dan Anda akan lihat bahwa bagian tengahnya tampak seperti apel dengan batang di tengahnya. Anda tahu, bagian iris dengan satu garis kecil. Ambillah sebuah apel dan lihatlah bagian ujung batangnya dan Anda akan lihat iris mata. Itulah artinya biji mata. Itu adalah bagian paling sensitif dari tubuh Anda.
Dan begitu setitik debu kecil menyentuhnya pun, kelopak mata Anda langsung menutup. Dan di Alkitab, kelopak mata itu disebut penjaga. Itulah bahasa Ibrani untuk kelopak mata, penjaga mata yang akan langsung menutup untuk melindungi bagian paling sensitif dari tubuh Anda. Saya dan istri saya mempunyai banyak alasan untuk merenungkannya. Mazmur 121 diberikan saat istri saya mulai mengidap kanker di matanya. Dan kanker itu sangat serius. Ada melanoma ganas yang terbentuk dan seorang ahli bedah memberitahu kami bahwa dia mungkin harus mengangkat setengah dari wajahnya. Saya lebih memilih dia ada di surga dengan wajah utuh daripada di sini dengan setengah wajahnya. Tapi Tuhan mengasihani kami dan sekarang dia di sini tanpa bekas apapun dari penyakit itu. Tetapi kanker itu ada di iris, di biji matanya. Dan saat saya membaca Mazmur 121 yang saya khotbahkan saat dia sedang di rumah sakit, dikatakan bahwa Tuhan penjagaku, kelopak mataku. Dia menutup begitu sesuatu menyentuh umatnya. Sebuah gambaran yang indah. Dan itulah yang membawa kami melewati semua itu. Dia diberikan janji itu oleh perawatnya, saya melayangkan mata saya ke gunung-gunung, dan 10 hari kemudian saya membawanya pulang dari rumah sakit tanpa perban apapun. Kami pun pergi mendaki pegunungan Kanada bersama. Dia melayangkan matanya ke bukit-bukit. Tetapi Tuhan penjaganya, dia kelopak matanya. Dan umatnya adalah iris matanya. Dengan kata lain, Tuhan berkata, umatku adalah bagian paling sensitif dari diriku. Jika kau menyentuh mereka, maka kau menyentuhku. Yesus berkata, segala yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Prinsipnya sama. Umat Tuhan bagian paling sensitif dari Tuhan. Alkitab versi The Living Bible menerjemahkannya seperti ini, dikatakan, siapapun yang menyentuh umatku, maka mencolokkan jarinya ke mata Tuhan. Penggambaran itu sangat jelas. Dapat Anda bayangkan? Itu penggambaran yang luar biasa. Dan sekali lagi, ada bagian yang diulang, maka kamu akan tahu. Yang sebenarnya dia maksudkan adalah bangsa-bangsa yang telah menyentuhmu, akan aku hadapi. Kemudian dia mengatakan hal yang indah lainnya tentang bangsa-bangsa lain. Dia berkata, beberapa bangsa lain itu akan bergabung denganmu. Mereka akan menjadi bagianmu. Inilah dua nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Yang pertama, mereka yang menyerang Israel harus menghadapi Tuhan. Kedua, banyak bangsa-bangsa lain itu yang akan menjadi bagian Israel. Maka saat itu kamu akan tahu, saat aku menyentuh orang-orang yang telah menyentuh Israel, kamu akan tahu. Saat orang-orang dari bangsa lain bergabung denganmu, kamu akan tahu. Dan kedua hal itu telah terjadi. Sejarah telah membuktikan bahwa Allah Israel memang ada. Seorang filsuf, Heidegger, yang ditanya oleh Kaisar Frederick dari Prusia untuk memberikan satu bukti tentang keberadaan Tuhan, dan Heidegger hanya mengatakan orang-orang Yahudi yang mulia. Sejarah mereka adalah bukti, seperti yang kamu tahu. Siapapun yang berani menyerang Israel akan membayarnya nanti. Dan iya, bangsa-bangsa lain seperti kita telah bergabung dengan Israel dan dicangkokkan ke pohon mereka. Jadi pagi ini kita mengetahui bahwa Tuhan mengirim Zakaria. Kita mendapatkan buktinya. Kita ada di sini, di kelas ini. Mari kita lanjutkan dengan cepat. Perubahan kepemimpinan Yosua. Sekarang dia di hadapan kursi kepemimpinan. Mereka mempunyai Zerubabel, sang pangeran, dan Imam Yosua. Apa yang akan terjadi sekarang? Pertama, yang terjadi adalah iblis masuk. Apakah Anda tahu bahwa iblis jarang sekali muncul di perjanjian lama? Apakah Anda pernah menyadarinya? Saya hanya dapat memikirkan Kejadian 3 di Taman Eden, dan juga, apa tadi? Di akhir Tawarik saat dia mencobai Daud untuk menghitung Israel. Di kitab Ayub dia muncul, dan kemudian di sini. Saya rasa hanya itu saja. Jika Anda mengetahui yang lain, beritahu saya. Tetapi kemunculan iblis dalam sejarah perjanjian lama dapat dihitung hanya dengan satu tangan. Tentu saja dia berada di belakang banyak hal buruk. Tetapi dia jauh lebih terlihat saat Yesus datang. Karena jujur saja, iblis itu lebih senang menyamar di perjanjian baru dan dia menguasai dunia. Dia menggenggam seluruh umat manusia. Dan tipuannya yang paling pintar dengan berpura-pura mati. Sehingga manusia tidak berpikir bahwa dia ada, dan dia pun dapat terus menguasai segalanya. Tetapi di sini dia muncul,
Seakan-akan saat dia melihat orang-orang Yahudi kembali, dia tahu bahwa dari mereka dan dari negeri itu akan datang juru selamat dunia, sehingga dia harus mencoba melakukan sesuatu. Setiap kali sesuatu yang sangat penting akan terjadi, iblis mencoba mencegahnya terjadi. Itu sebabnya dia mencoba membunuh setiap bayi laki-laki Yahudi di Mesir, agar Musa tidak dilahirkan, dan orang-orang tak akan pernah keluar dari Mesir. Itu juga sebabnya dia membunuh semua bayi di Bethlehem saat Yesus lahir. Dia tidak mau bayi itu tumbuh dan menjadi Musa lainnya bagi umatnya. Begitu Anda mengetahui cara-cara iblis, Anda dapat mengenalinya. Tetapi disinilah dia berkata, jangan biarkan Yosua memimpinmu, dia sungguh kotor. Dan Zakaria melihat Yosua berdiri dengan pakaian kotor. Dan dia menyadari bahwa iblis benar. Iblis tampaknya berfungsi sebagai jaksa penasehat di surga. Di kitab Ayub, keberadaan iblis di surga dalam rencana Tuhan. Dia mengkritik orang-orang di bumi. Dia menuduh mereka, dia si tukang fitnah, dan si pendakwa. Dan di sini dia mengatakan mereka tidak bisa memilih Yosua. Masa lalunya penuh dengan dosa. Dan dia salah satu dari orang-orang berdosa yang mengakibatkan pembuangan. Yang artinya dia telah cukup tua. Katanya, kamu tidak dapat memakainya. Lalu dalam penglihatannya, Zakaria mendengar Yosua seperti puntung yang telah ditarik dari api. Seperti kayu setengah terbakar lalu ditarik dari api. Kata-kata yang bertahun-tahun kemudian digunakan tentang John Wesley. Seorang anak berusia 10 tahun yang diselamatkan saat sebuah kepastoran di Epworth, Lincolnshire terbakar dan dia terjebak di loteng. Orang-orang dewasa menaiki bahu satu sama lain dan menyelamatkan John Wesley kecil dari api. Yang seharusnya terjadi adalah dia tewas. Paham? Dan Inggris kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan revolusi Prancis. Dan John Wesley hidup dengan kata-kata Zakaria seumur hidupnya. Dia berkata, aku adalah puntung yang ditarik dari api. Saya telah diselamatkan dari kebinasaan. Dan seperti itulah Yosua, di mata Tuhan, dia puntung yang diselamatkan dari api, kayu yang ditarik dari api, aku menyelamatkannya. Kemudian dalam penglihatan itu, malaikat datang dan melepaskan pakaian kotor itu. Mereka memakaikannya pakaian bersih, memakaikan ikat kepala bersih, dan orang itu pun bersih di hadapan Tuhan dan dapat menjadi imam. Itu gambaran yang indah. Dan dia melihat bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Yosua, meskipun telah melakukan dosa yang sama dengan bangsanya, sekarang telah bersih di hadapan Tuhan dan dapat menjadi imam. Tuhan berjanji bahwa apa yang telah dia lakukan kepada seorang Yahudi ini, suatu hari akan dia lakukan kepada seluruh bangsa. Dia berkata, aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari. Tuhan dapat membersihkan seseorang, menjadikannya imam. Dan ada janji lainnya di sini. Pada hari itu setiap orang dari kamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara. Kata-kata yang mengingatkan kepada saat Yesus menemukan Nathanael. Aku melihatmu di bawah pohon ara. Baik, ada sangat banyak makna tersembunyi di sini yang muncul di Perjanjian Baru, dan hal itu menunjukkan betapa kayanya penglihatan yang Tuhan berikan kepada Zakaria. Mari kita lihat penglihatan berikutnya. Sekarang dia melihat sebuah kandil emas. Anda tahu kandil bercabang 7 yang ada di bait suci? Dia melihat itu, dia melihat bejana yang lebih tinggi daripada kandil itu dengan pipa yang mengalir ke kandil tersebut. Dia menyadari bahwa bejana itu penuh berisi minyak dan bahwa bejana itu takkan perlu diisi kembali karena ada penampungan minyak yang mengaliri kandil tersebut. Tentang apa penglihatan ini? Ini tentang Zerubabel. Dan Zerubabel dilihat memiliki bejana Roh Kudus yang mengalir melalui dirinya. Tentu saja, minyak itu adalah simbol Roh Tuhan. Itu sebabnya kata urapan juga dipakai saat Roh Kudus turun pada seseorang. Diurapi dengan minyak, Ratu Inggris diurapi dengan minyak. Saat dia dinobatkan, upacara itu disebut krisma. Karena krisma atau Kristus mempunyai akar kata yang sama, yaitu urapan. Jadi Zerubabel adalah yang diurapi Tuhan. Dan kata urapan dalam bahasa Ibrani adalah Mesias atau Mesaya. Kita biasanya menyebut Mesias. Yang diurapi Tuhan, itu adalah simbol kerajaan. Tetapi kemudian ada satu kalimat yang telah dikutip oleh sangat banyak orang. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Kalimat itu menjadi slogan untuk sangat banyak hal. Apa artinya? Bukan dengan kekuatan militer. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekuasaan politik. Dengan kata lain, keturunan Raja Daud harus mencapai apa yang dicapainya, bukan dengan mempunyai tentara atau memperoleh otoritas politik, tetapi dengan roh. Dan saat Yesus datang dari garis keturunan raja itu, dia tidak mempunyai tentara. Dia berkata ke Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini, jika iya pasti hamba-hambaku telah melawan." Tragedi yang luar biasa bahwa gereja pernah salah mengartikan firman itu dan perang salib terjadi. Kamu tidak dapat mendirikan kerajaan Allah dengan kekuatan militer atau kekuasaan politik. Kamu hanya dapat melakukannya dengan rohku. Tetapi bukti bahwa kekuasaan ini diberikan kepada Zerubabel adalah sebuah hal yang tidak lazim. Hal yang mungkin Anda lewatkan saat Anda membaca pasal ini. Saat mereka telah membangun atap bait suci, saat ini hal itu disebut upacara pengatapan. Dulu para pekerja memasang bendera kecil di atap. Saat mereka sudah memasang atapnya, ada sebuah batu utama, batu terakhir yang dipasang di bubungan yang menyambung kedua sisi saat atap sudah terpasang. Dan dikatakan bahwa Zerubabel akan memasang batu utama tersebut dengan tangannya. Batu itu sebenarnya cukup berat dan Zerubabel akan mengangkatnya. Dan ini akan menjadi bukti bagi bangsa Israel. Kemudian bagian yang diulang akan muncul lagi saat dia mengangkat batu itu, menaiki tangga sambil membawa batu, dan memasangnya sendiri, tanpa bantuan, tanpa tali, tanpa kerekan, hanya membawanya saja dan memasangnya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang telah mengutus aku kepadamu. Dapat Anda bayangkan adegan ini? Semua orang berkata dia takkan dapat mengangkat batu itu. Tidak dengan kuasa, tidak juga dengan kekuatan. Seperti itulah Samson meruntuhkan gerbang kota Filistin. Sekarang Roh Kudus yang sama memberikan Zerubabel kuasa untuk mengangkat batu besar itu. Ini seperti mengangkat truk besar untuk mengganti bannya. Dia mengangkat batu itu dan memasangnya, batu terakhir bait suci. Yang artinya generasi itu akan melihat selesainya bait suci di masa hidup mereka. Gambaran yang menarik, bukan? Terkadang kita cenderung melewatkan sentuhan-sentuhan kecil seperti ini. Tapi Zakaria berkata, bagaimana kamu tahu kerajaan didirikan bukan dengan kekuatan militer atau politik, tetapi dengan Roh Kudus? Saat kamu melihat Zerubabel memasang batu utama, saat itulah kamu akan tahu. Saya terlalu bersemangat tentang ini. Seharusnya saya menjadi guru, tetapi saya malah berkhotbah. Berikutnya, dia melihat dua pohon zaitun. Tentu saja yang dimaksud adalah Zerubabel dan Yosua. Akan ada semacam dua kepemimpinan. Maaf, saya sedikit melompat. Baik, dikatakan bahwa roh Tuhan akan mengalir melalui keduanya. Karena ada dua pohon zaitun. Dan minyak itu berasal dari kedua pohon zaitun itu. Jadi ada dua pemimpin yang diurapi di sini. Dan bangsa itu butuh keduanya. Zerubabel diperlukan bagi masa depan mereka meskipun bukan sebagai raja. Mereka tidak dapat mempunyai raja. Saya rasa itu dikarenakan mereka tidak dapat mempunyai raja di Persia sehingga mereka berpikir jika kita nobatkan seorang imam maka mereka tak bisa menolak. Kita dapat menyebutnya imam padahal dia raja. Mungkin itu taktik untuk menghindari masalah dengan kerajaan Persia. Akan tetapi inilah yang terjadi. Bait suci akan dirampungkan pada masa hidup mereka dan saat itu pun mereka tahu. Siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil tertulis di Hagai, namun sekarang pekerjaan ini selesai dan bait suci berdiri di sana. Dan yang terakhir, yaitu penglihatan yang kedua adalah gulungan kitab yang terbang sepanjang 10 kali 5 meter, itu ukurannya kecil tetapi besar, 10 kali 5 meter, melayang-layang di udara di atas negeri itu. Dan di kitab itu tertulis, terkutuklah semua orang yang mencuri dan berdusta. Kitab itu terbang di atas rumah semua orang, dan saat kitab itu terbang di atas rumah seseorang yang mencuri atau berbohong, satu kutukan jatuh ke atas rumah dari gulungan itu, dan rumah itu akan hancur. Inilah penglihatan berikut yang dia ucapkan. Sekarang kita beralih ke orang-orang, dan yang dikatakan Zakaria adalah beberapa di antara kamu mencuri dan berdusta.
Dia berkata, aku melihat gulungan-gulungan ini terbang di atas rumah-rumahmu, dan dia akan menjatuhkan kutuk kepada setiap rumah yang memiliki barang curian atau yang pernah berdusta. Hal itu pasti sangat mengguncang orang-orang itu, membuat mereka membersihkan rumah, karena masih ada sedikit masalah moral di balik semua itu. Dan tidak ada pertobatan. Dia berkata, jika gulungan itu berhenti di atas rumahmu, bertobatlah, maka kutuk itu tak akan datang. Tetapi, jika tidak bertobat, maka kutuk itu turun. Dan akhirnya dia melihat, bukan akhirnya, dia melihat seorang wanita dengan sebuah gantang bervolume 35 liter. Itu cukup besar. Ada seorang wanita di dalamnya, sangat mengerikan. Dia tampak seperti perempuan sundal, dan dua orang wanita lainnya dengan sayap bangau terbang mendekat. Mereka mengambil gantang itu dengan paruh mereka, atau entah bagaimana, mungkin dengan tangan mereka. Mereka ambil gantang itu dengan perempuan di dalamnya, dan mereka pun terbang ke arah timur. Apa maksud semua ini? Ini gambaran Tuhan mengambil dosa-dosa mereka, membuang dosa-dosa mereka ke Babel. Kesanalah arahnya. Dia berkata, aku membawa kalian para pendosa ke sana. Sekarang aku ingin membuang dosa-dosamu ke sana, karena di sanalah mereka seharusnya berada. Babel adalah tempat pendosa. Dan ini adalah gambaran tentang dosa-dosa yang diangkat dan dibuang. Akhirnya, penglihatan tentang 4 kereta kuda, merah, hitam, putih, dan loreng-loreng. Dan mereka pergi ke seluruh penjuru bumi. Sekarang kereta-kereta berkuda ini pergi ke seluruh penjuru bumi untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka di utara, di Babel, jadi kereta tersebut akhirnya beristirahat. Tetapi 3 kereta lainnya pergi ke seluruh penjuru dunia. Mereka adalah perantara Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Tuhan mengendalikan sejarah seluruh dunia. Perantara-perantaranya dapat dikirimkan kemanapun dalam sekejap. Dan itulah pesan dari kereta-kereta tersebut. Mereka dapat pergi kemanapun Tuhan mengirimkan mereka. Gambaran ini mengakhiri penglihatan di malam itu. Saya baru membahas yang keempat, saya hanya mempunyai waktu 2 menit lagi. Pada titik inilah ketiga orang Majus datang dari Babel. Menarik bukan bahwa hal itu terjadi lagi 1 abad kemudian. Ketiga orang Majus ini adalah para pedagang. Mereka datang dari Babel dan membawa banyak perak dan emas sebagai hadiah untuk bait suci. Tapi Zakaria disuruh mengambil sebagian dan membuat sebuah mahkota. Kemudian menobatkan Yosua di bait suci. Maka kamu akan mengetahui akulah Tuhan semesta alam. Bagian itu diulang kembali. Tetapi ini adalah titik yang penting. Untuk pertama kalinya seperti yang saya sampaikan di awal, imam dan raja disatukan di Israel. Mereka telah disatukan di Yerusalem jauh sebelum orang-orang Yahudi merebut tanah itu, di masa Melkisedek. Tetapi sekarang peraturan Melkisedek telah didirikan kembali. Sang pangeran adalah raja, juga imam. Keduanya disatukan. Tetapi ada syarat dari semua ini, Anda harus selalu memperhatikan kata tersebut. Jika umatku selalu patuh, jika Tuhan berkata, aku memberimu seorang raja lagi, tetapi kali ini bukan dari keturunan Daud. Aku memberimu raja agar kamu menjadi sebuah kerajaan lagi. Tetapi imamlah yang menjadi rajanya, agar Persia tak akan marah karena kamu mempunyai raja, dan kami memahkota imam kami. Itu taktik yang bagus untuk menyemangati mereka menjadi kerajaan Israel lagi. Tetapi itu bukanlah penggenapan janji yang sesungguhnya tentang Mesias.